يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, pada 2 pekan lalu kita membahas ayat Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu, demi Allah, mereka orang-orang ini tidak disebut beriman dengan benar sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai pengadil terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah diadili tidak ada rasa keberatan di hati mereka untuk menerima menerima pengadilan atau hasil pengadilan Rasulullah SAW, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu yang kita bahas pada 2 pekan lalu, dan pada kali ini kita membahas 2 atau 3 hadis. Hadis pertama dan kedua agak sedikit panjang. Kita mulai dari hadis pertama pada sore hari ini. Hadis Urwah bin Az-Zubair. Hadis Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair bin Az-Zubair menceritakan kepada Urwah bin Az-Zubair, anna rajulan minal ansari khasama Az-Zubaira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi asharajil hurra allati yasquna biha an-nakhl. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kalangan Ansar berarti mereka penduduk asli Madinah. Ada seorang penduduk asli Madinah pernah berselisih dengan Az-Zubair. Az-Zubair bin Awam, ya, bapaknya Urwah dan Abdullah. Berselisih dengan Az-Zubair bin Al-Awwam di hadapan Rasulullah SAW tentang apa? Mengenai saluran air di suatu daerah namanya Al-Harrah atau Al-Harrah yang biasa digunakan untuk menyirami pohon-pohon kurma. Jadi ada kebun kurma, dan di Madinah itu kan andalannya diantaranya lebih ke agriculture, ya. Kalau misalnya Madinah itu, kalau Mekah itu kan lebih ke farming dari sisi peternakan. Itu bedanya Mekah, bedanya produktivitas orang Mekah dan orang Madinah itu. Produktivitas Mekah itu lebih mengandalkan apa? Peternakan. Tapi kalau misalnya Madinah lebih mengandalkan pertanian. Begitu, lebih mengandalkan pertanian. Nah, di daerah Madinah ini ada namanya Al-Harrah. Itu tentu Madinah banyak pohon kurma dan banyak kebun kurma, dan kurma pun membutuhkan aliran air. Nah, di sini ada seorang penduduk asli Madinah, seorang Ansar Muslim, itu berselisih pendapat dengan Az-Zubair bin Al-Awwam yang merupakan muhajirin, seorang yang hijrah dari Makkah. Tentang apa? Tentang masalah saluran air. Jadi di zaman Nabi pun masalah-masalah seperti ini ada. Ya, jadi bukan berarti sahabat Nabi maksum tanpa ada celah, kemudian tidak membutuhkan dunia secara komplit dan tidak ada perselisihan di antara masyarakat. Tetap ada. Dan saluran air ini biasa digunakan untuk menyirami pohon-pohon kurma. Kemudian kata penduduk asli Madinah nih, orang Ansor ini, dia berkata, sarrihil ma yamur, biarkan air itu mengalir
melewati tanahmu wahai Zubair agar sampai ke tanahku. Ya, gimana, paham nggak? Jadi ada aliran air dan di tepi aliran air itu adalah ladangnya Az-Zubair bin Awam. Kemudian di sebelah sananya semakin jauh dari aliran air itu ladang penduduk asli Madinah ini, seorang pria ini. Nah, maka penduduk asli Madinah ini minta supaya tolong salurkan air tersebut ke ladangmu wahai Zubair supaya nanti bisa saya alirkan juga ke saya gitu loh. Karena punyamu itu lebih dekat kepada kali kecil ini, parit ini. Namun kemudian fa'aba alaihim, ya, maka di sini Az-Zubair bin Al-Awwam menolak permintaan orang Ansor ini. Jadi requestnya ditolak. Dan terjadi agak sedikit perselisihan lah ya. Dan agar tidak membesar, faqtasamu inda Rasulullah SAW. Mereka pun kemudian membawa masalah itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya, sebagai hakim, sebagai presiden ketika itu. Maka kata Rasulullah SAW, isqi ya Zubair, thumma arsilil ma'a ila jarik. Wahai Zubair, biarkan air itu mengalir melewati tanahmu. Wahai Zubair, siramilah tanahmu terlebih dahulu, lalu alirkan airnya ke tetanggamu yang merequest ini. Oke, kemudian faghadibal ansari, maka orang Ansor ini kesal, tetap kesal, marah malah. Kemudian berkata, ya Rasulullah, an kana ibnu ammatik, wahai Rasulullah, engkau memutuskan ini, ya, engkau memberikan statement, keputusan ini, apa karena dia anak bibimu jadi jarul ibu? Artinya, kan keputusan Rasulullah apa? Ya wahai Zubair, dari parit itu kamu dapat saluran air dan teruskan ke tetanggamu itu, gitu kan? Ya. Tapi orang Ansor ini mungkin emosi atau gimana, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, keputusanmu ya memberikan benefit buat dia memang, Zubair. Apakah ini karena dia termasuk family kamu, ya, family Anda ya Rasulullah? Artinya apakah ada sisi nepotisme di balik keputusan ini ya Rasulullah? Maka ya namanya kalau penguasa digituin kesel sebenarnya. Rasulullah SAW masih sabar. Rasulullah SAW ketika terlihat agak marah, itu sangat tampak di wajahnya. Itu Rasulullah. Walaupun tanpa berkata-kata, tampak di wajahnya itu udah mulai berubah warnanya. Maka dikatakan di sini fatalawwana wajhu Nabiyillah SAW. Maka wajah Nabi pun berubah warnanya karena marah. Lalu Nabi SAW memutuskan, ya Zubair, isqi, thumma bisil ma'a hatta yarji'a ilal jadr. Wahai Zubair, kalau gitu, siramilah tanamanmu itu, tanahmu sirami dari air parit itu, lalu tahanlah air, sampai airnya kembali menyerap ke akar-akar pohon kurma. Jadi jangan terusin ke tetanggamu itu. Keputusan Nabi berikutnya, ya. Keputusan pertama, sebenarnya fair, ya, fair untuk semua pihak gitu loh. Ya, wahai Zubair, kamu dapat, tetanggamu juga dapat bekas kamu. Tapi karena mungkin kurang mau untuk bekas Zubair, maka nggak terima itu orang, bahkan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas lah. Rasulullah SAW nggak berkeputusan karena nepotisme, tapi buat semua fair. Maka kemudian Az-Zubair berkata, wallahi inni la ahsibu hadhihi al-ayah nazalat fi dhalik. Demi Allah, saya menganggap ayat berikut ini turun berkaitan dengan peristiwa tadi. Dengan peristiwa ayat berikut, yaitu di surah An-Nisa ayat 65 yang tadi Anda sebutkan di awal-awal. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Namun itu belum cukup untuk dijadikan sebagai statement atau sebagai vonis keimanan yang sempurna. Melainkan harus apa? Tidak boleh merasa keberatan hati terhadap keputusan Rasulullah dan menerima sepenuhnya dengan ketundukan. Nah,
Az-Zubair bin Awam menganggap ini ayat berkaitan dengan peristiwa tadi. Nah, di sini ada beberapa pelajaran dan faedah. Pertama, Rasulullah SAW itu sangat adil. Tentu yang paling adil, maha adil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tentu sebagai manusia, Rasulullah SAW adalah hamba yang paling adil. Dan semua Rasul adalah orang-orang yang paling adil. Nabi SAW memberi keputusan awal yang lembut dan adil, agar Zubair menyirami tanah secukupnya dan mengalirkan air ke tetangganya. Tapi saat orang Ansor itu mempertanyakan niat beliau dan kurang sopan dengan mengatakan, apakah ini karena apakah karena anak bibimu ya Rasulullah? Anak bibimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkeputusan untuk menguatkan hak Zubair secara komplit, dan tetangganya ini udah nggak usah dapat apa-apa, gitu. Karena apa? Karena awalnya protes atau bahasa pengadilan mengajukan banding, namun bahasanya itu kurang ajar sebenarnya. Ya, masa hakim digituin, wahai hakim, nah gitu. Apa ini keputusan gara-gara engkau adalah gini gitu. Nah itu sesuatu yang tidak baik. Ketika di pengadilan, bahkan baik pengadilan agama atau pengadilan negeri, keputusan hakim, vonis hakim udah terbit, kemudian kita mengatakan apa di depan hakimnya bahwasanya ini tidak fair, terus mengatakan ini tidak fair atau tidak adil aja udah sebenarnya bukan kebaikan sebenarnya, ya. Namun ada tambahan, yaitu penyebutan sebab mengapa mengatakan begitu, dengan adanya tudingan nepotisme lah, masuk angin, atau dapat masukan, dapat insentif dari pihak yang menggugat misalnya. Maka tuduhan-tuduhan ini kalau di depan hakim tentu tidak akan membuat hakim ridho, bahkan akan membuat hakim semakin menyempitkan keputusan. Dalam hadis lain memang ada larangan hakim untuk berkeputusan ketika sedang marah. Ya, maka kata para ahli fikih, mereka mengatakan bahwasanya pengadil di sini baik dari dalam skala negara, nasional seperti hakim, apalagi pengadilan internasional misalnya, bahkan sampai dalam atau di skala yang lebih mikro, yaitu RT RW, atau lebih mikro dari itu, yaitu kepala keluarga, usahakan tidak berkeputusan ketika sedang marah. Tetapi itu masih lebih ringan kalau memang ini skalanya bukan skala formal seperti hakim pengadilan. Kalau hakim dalam pengadilan marah karena bertele-telenya prinsipal namanya. Prinsipal, tahu nggak prinsipal? Prinsipal itu penggugat dan yang digugat, itu namanya prinsipal. Ya, prinsipal itu penggugat dan yang digugat. Ada kemudian pengacara, ada saksi, dan seterusnya. Kemudian kesal dengan semuanya, akhirnya memutuskan sesuatu, maka ini tidak boleh. Tidak boleh kalau bisa, jangan. Kalau Rasulullah SAW maksum, terhindar dari dosa besar, maka keputusan dalam beliau, walaupun dalam keadaan marah, itu tetap kebaikan insyaAllah. Tapi kalau hakim manusia biasa seperti kita, maka ketika marah dilarang untuk berkeputusan. Jangankan marah, kebelat BAB atau BAK saja, itu nggak boleh ketuk palu. Dah, cepat-cepat, saya pengen BAB nih. Dah, gini, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Manusia biasa kayak kita, ketika kalap dengan kemarahan, atau ketika tidak tahan dengan pengen BAB atau BAK, atau merasa lapar bahkan, itu kadang tidak berpikir jernih, berpikir instan, yang itu memungkinkan sangat untuk berbuat zalim atau berkeputusan yang tidak adil. Itu yang pertama faedahnya. Faedah kedua, adab ketika menerima keputusan syar'i. Ya, orang Ansar tadi dalam hadis ini menunjukkan sikap buruk dengan menyangka Nabi SAW berat sebelah karena hubungan keluarga. Kalau hakim biasa kayak kita, kayak manusia biasa kayak kita, mungkin nggak? Mungkin, bahkan lebih buruk daripada ini mungkin. Disogok lah, itu mungkin, sangat mungkin. Malah lebih mungkin itu, jangan-jangan gitu kan. Karena keputusannya kok sepihak banget gitu misalnya.
Maka Nabi SAW nggak bisa diperlakukan seperti itu. Ya, tidak bisa diperlakukan seperti itu karena keputusan Nabi SAW maka itu adalah wahyu dari Allah atau ijtihad Nabi SAW. Ya, karena Nabi itu manusia terbaik ketika itu dan sampai sekarang, sampai kapanpun. Maka wajib untuk menerima keputusan Allah dan Rasulnya dengan lapang dada. Gini, keputusan Allah dan Rasulnya yaitu ada keputusan yang syar'i dengan dalilnya, wajib kita terima. Namun ada keputusan Allah Ta'ala secara takdir kauni. Nah, ini bedakan, ikhwan. Keputusan Allah secara takdir kauni, yaitu keputusan akan terjadi atau tidaknya segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk juga misal saja antum punya kasus dan antum dizalimi. Ya, antum dizalimi. Kemudian ternyata hakim memvonis sesuatu yang merugikan antum sebenarnya. Merugikan antum. Pertanyaannya, boleh nggak antum ajukan banding atau tidak terima dengan keputusan itu? Ayo, silakan. Hakim memutuskan antum kena penalti 20 juta misalnya. Padahal antum orang yang benar. Yang salah itu lawan antum. Tapi entah kenapa ini kok pengadil atau hakim seperti ini keputusannya. Atau mungkin hakim berusaha untuk berbuat adil, hanya saja bukti dan pengacara mereka lebih kuat daripada antum. Ya, maka antum kalah. Rugi 20 juta misalnya. Pertanyaannya, apakah ini wajib menerima dengan lapang dada dan tidak boleh nggak terima? Jawabannya apa? Boleh tidak terima. Misal mengajukan banding atau merasa dizalimi, itu boleh. Ya, karena keputusan hakim ini bukan keputusan Rasulullah, bukan wahyu. Ya, kecuali kalau keputusan itu adil. Namun semua keputusan hakim, baik adil maupun zalim, menguntungkan atau merugikan, itu semua di bawah takdir dan keputusan Allah secara takdir. Nah, ketika kita dirugikan oleh pengadilan atau pengadil atau hakim, kita kalah, kita kena penalti, kita kena denda, kita tetap nggak boleh murka sama Allah. Tapi wajar kalau kita tidak terima dan tidak ridho terhadap keputusan yang unfair ini, yang tidak adil ini. Seperti itu. Cuman semua kan ada prosedurnya, ya, kawan. Antum ketika ditindak atau diputuskan atau divonis oleh hakim sesuatu yang merugikan antum, padahal antum tidak deserve, tidak berhak mendapatkan itu, ada caranya untuk mengajukan banding. Jangan di pengadilan kemudian banting bangku misalnya. Lah, justru itu malah memperkuat alasan lawan bahwasanya antum yang bersalah. Tapi kemudian faedah berikutnya, makna hak dalam syariat. Hak atau bahasa Inggrisnya right, ya, yaitu hak sesuatu yang benar untuk dimiliki, dipunyai atau dianggap oleh seseorang, itu hak. Ya. Ketika seseorang memiliki hak atas sesuatu, seperti dalam kasus ini, ya, yaitu Zubair bin Awam, ia boleh memberikannya atau menahannya sesuai hukum. Tapi kemuliaan akhlak adalah mendahulukan tetangga jika memungkinkan tanpa mengorbankan hak dasar sendiri. Jadi masing-masing sebenarnya punya hak. Ya, hak dapat air itu, Zubair dapat hak dapat air, tetangganya dapat hak juga. Udah keputusan fair-fairan, tapi tetangganya nggak terima, dia nggak mau Zubair dapat dan dia hanya dapat ampas atau bekas dari pengayaran Zubair, padahal sama aja. Dan sebelumnya hak. Akhirnya karena tidak terima dan tudingan yang tidak baik kepada Rasulullah SAW, maka Allah persempit hukum untuk orang Ansor ini. Begitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau misalnya kita di desa, punya lahan, punya sawah, ya kan, ada sengkedannya, ya, kita di lahan spot sekian, spot begini, ya, terus punya beberapa samping-samping petak kita punya tetangga, punya orang lain, maka semua sebenarnya berhak untuk mendapatkan air. Semua berhak untuk mendapatkan air. Biasanya kan di sawah kan ada sungai kecil atau ada sungai besarnya. Nanti dari situ kemudian air teririgasikan ke petak-petak, akhirnya nyambung ke semua petak, ya kan gitu. Atau kadang-kadang ada semacam kincir air gitu kan. Ada kincir air, muter-muter dia ngebawa air sungai ke atas, nanti kemudian dialihkan ke sawah-sawah. Ini semua pemilik petak sawah manapun itu punya hak untuk mendapatkan air.
Makanya di antara hadis Nabi ada yang menyebutkan bahwasanya di antara yang tidak bisa diperjualbelikan adalah air, rumput untuk makan ternak. Itu asalnya tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kenapa? Ini kita boleh membeli la minerale. La minerale. Baca la minerale. Ini baca begitu. La minerale gitu. Le mineral. Karena ini dari bahasa Perancis ini, le mineral. Ya. Bukan bahasa Indonesia. Itu bacanya le minerale. Nah, gitu. Bacanya sambil kumur-kumur ya, kawan. Le mineral. Gitu bacanya. Nah, misalnya ini dijual. Bahkan ada tulisan halal di sini, ya. SNI. SNI itu kan enggak tentang helm doang, ya. Jadi tentang standar nasional produk, ya. Nah, kemudian ada BPOM juga. Ini kan semua duit ini. Ya enggak? Buat ada cap halal bayar. Buat masuk daftar SNI bayar. Buat BPOM RI bayar. Apalagi kalau yang jual madu. Nah, ini bayar semua nih, gitu kan? Kena semua nih, kan? Belum pajaknya, belum ininya. Tapi di balik ini banyak biaya yang keluar enggak? Antum hanya beli ini 4 ribuan. Sebagian 5.000 tergantung. Kalau di bandara 10.000 ini. Nah, oke. Katanya air tidak boleh dijual belikan. Tapi kenapa le mineral ini kok boleh dijual belikan? Ayo, Aqua, Fit, sebutin sendiri-sendiri. Bahkan sekarang produksi air mineral itu termasuk yang sangat laris gitu sekarang. Galon air dari yang Aqua beneran atau Aqua gitu. Ya. Itu semua kita beli. Dari yang 5.000 per galon sampai 20.000 per galon. Ayo. Kenapa boleh? Karena terjadi proses untuk pengemasan ini jadi air mineral itu butuh proses yang tidak singkat, ya. Butuh keluar banyak duit, gitu kan. Beda dengan air yang murni dari alam dan itu daerah sekitar itu, maka tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk air laut asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Asalnya. Tapi ketika orang membutuhkan dan untuk mendatangkan air laut itu membutuhkan effort, tenaga, energi, biaya, maka boleh dijual belikan untuk maslahat. Ada nggak yang jual air laut, ikhwan? Ada, buat akuarium kan? Nah, iya. Ada berapa kolektor ikan-ikan laut kan gitu. Itu kan air laut harus di refill, ya, diganti gitu. Sekian masa diganti, mungkin berapa pekan diganti. Beli air laut dibeli. Jadi ada yang jual air laut, ada. Ya, dibeli berapa liter gitu kan. Ada harganya. Ini juga seperti ini. Nah, maka pada asalnya air, rumput-rumput buat makan kambing yang masih apa adanya liar di daerah itu tidak boleh dijual belikan, nggak boleh dijual, nggak boleh beli, itu free dari Allah Azza wa Jalla. Semua boleh mengkonsumsinya atau boleh memanfaatkannya. Maka tidak ada orang yang memiliki sungai. Coba ada nggak orang memiliki sungai? Ini sungai punya saya, loh. Ciliwung misalnya, nggak ada manfaatnya punya sungai Ciliwung. Minum aja sana, kalau emang udah bosan minum misalnya. Tapi kalau rumput ada nggak pemiliknya? Rumput liar, tanah milik siapa? Milik orang. Tapi rumput liar ini milik Allah dan boleh orang untuk mengambilnya, kecuali kalau ada klausul dilarang masuk. Nah, ini baru nggak boleh kita ambil. Ya, nggak boleh kita ambil. Bukan karena rumput itu harus bayar, bukan, tetapi karena itu sudah teritori yang dieksklusifkan dan ada persyaratan di situ. Ya, begitu. Maka para peternak kambing atau sapi dan semisalnya, ketika mereka hunting grass atau rumput, itu mereka free untuk cabut-cabutin rumput-rumput itu. Free, ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang bukan sifatnya rerumputan, ini beda. Misal ada pohon jati banyak nih, buat bungkus apa biasanya daunnya tuh buat bungkus getuk, buat bungkus puli, apalagi buat bungkus apa ya? Makanan desa lah gitu. Ya, kan biasanya pakai itu. Boleh nggak seseorang ngambil itu dari pohonnya, nyambut-nyambut itu? Gimana pendapat antum?
Kan biasanya dari daun pohon jati kan? Pada asalnya jangan. Kecuali izin sama pemilik lahan. Jangan, karena ini bukan bagian dari rumput. Apalagi kalau pohonnya ditebang, dijual, nah ini lebih parah lagi. Maka haram karena itu sesuatu yang bernilai dan pada umumnya tidak boleh diperdagangkan kecuali oleh pemiliknya atau yang diridhoi oleh pemiliknya. Nah, air free, rumput, al-kala wal usyub itu free, semua bebas. Kecuali jika ada proses di balik itu yang membutuhkan dana, energi, tenaga, kepegawaian dan seterusnya, maka seperti ini boleh dijual belikan. Taib, termasuk rumput, misalnya rumput lapangan bola. Rumput lapangan bola, boleh nggak diperjualbelikan? Boleh, boleh diperjualbelikan. Karena itu ada spesies jenis tertentu, kemudian mekanisme pemeliharaannya juga beda, ya. Jadi ini bukan keumuman rumput yang bisa boleh semua orang cabut, gitu. Taib. Kita lanjut ke berikutnya. Tapi di sini ada faedah yang penting, yaitu apa? Hendaknya kalau Rasulullah sudah memutuskan sesuatu, mengatakan sesuatu, sami'na wa ta'na, udah. Sami'na wa ta'na, udah. Enggak usah katrol lagi, enggak usah uji banding lagi, enggak usah. Karena keputusan Rasulullah yang paling adil. Kemudian ada juga faedah bahwasanya ketika kita tidak menerima suatu keputusan terhadap hakim, maka juga harus siap akan konsekuensi keputusan yang lebih buruk lagi daripada keputusan sebelumnya. Seperti ini nggak terima, saya orang Sunni nggak terima, saya itu dapat bekasan atau sisaan dari Az-Zubair bin Awam. Maka karena udah diputuskan adil tapi nggak terima, ya udah disempitkan lagi. Ini menunjukkan bolehnya hakim untuk menyempitkan keputusan setelah sebelumnya dilonggarkan, disebabkan pihak yang tidak menerima keputusan itu tanpa hak, gitu. Taib, hadis berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, beliau berkata, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kami waktu itu sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Idh dakhala rajulun ala jamalin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki sedang menaiki unta. Thumma anakhahu fil masjid thumma aqalahu. Ia kemudian menambatkannya di masjid dan mengikatnya di tiang masjid. Ya, mengikatnya di tiang masjid. Kemudian berkata orang ini setelah turun dari unta, ya, ditambatkan dan diikat untanya. Berkata, ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian itu Muhammad? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi baina dhuhranihim. Faqulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaqi. Ya, kemudian saat itu Nabi kan sedang bersandar di tengah-tengah mereka. Maka kami pun menjawab, tuh yang bersandar itu lelaki berkulit putih ini, gitu. Yang bersandar. Maka kemudian kata pria asing itu, inni sa'iluka wa musyaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Nah, oh ini ya. Ini putranya Abdul Muttalib. Ini sini aku akan bertanya kepadamu. Ya. Di sini nanya. Anta ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau cucunya Abdul Muttalib? Apakah engkau cucunya Abdul Muttalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, iya, saya adalah cucunya Abdul Muttalib, yaitu dengan perkataan beliau, qad ajabtuk. Ya, saya cucunya Abdul Muttalib. Saya menjawab engkau. I answer you. Saya menjawab engkau. Saya tanggapi engkau. Maka kata pria asing itu, inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Aku akan bertanya kepadamu dan aku akan mengeraskan pertanyaanku, memberatkan pertanyaan, memperberat pertanyaanku. Ini serius gitu Pak. Maka tolong jangan engkau marah kepadaku wahai Muhammad. Karena mungkin karakter saya mungkin agak kencang, agak keras dan pertanyaan penting bagi saya. Maka kemudian kata Nabi SAW, sal amma badalak. Silakan, tanyakan apa yang engkau kehendaki. Maka kata dia, kata orang ini, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya bersumpah saya bersumpah untukmu demi Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelum kau, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa memang Allah lah yang mengutusmu kepada seluruh umat manusia?
Maka kata Nabi SAW, Allahumma na'am. Ya, demi Allah ya. Allah mengutus saya untuk seluruh manusia. Itulah bedanya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dengan seluruh Nabi sebelumnya. Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya itu diutus untuk kaum mereka sendiri masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dari semua daerah di dunia ini, di bumi ini. Maka Nabi Muhammad SAW diutus dengan Islam, dengan risalah Islam untuk diikuti orang Asia Tenggara seperti kita. Diikuti oleh orang Asia bagian manapun. Dari Asia bagaimanapun. Dari mana, dari ujung sampai ujung. Juga orang Eropa wajib mengikuti Nabi SAW karena Nabi diutus untuk mereka juga secara pengajaran, secara ilmu, secara amal. Juga orang Afrika, juga orang Australia, juga benua Amerika baik utara maupun selatan. Dan seandainya juga ada orang tinggal di lautan, itu juga wajib mengikuti seruan Nabi SAW. Di kutub utara, kutub selatan, kalau ada orang itu wajib untuk mengikuti Nabi SAW. Jadi untuk seluruh nation, seluruh umat, seluruh ras sampai sekarang, maka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya demi Allah kata Nabi SAW. Kemudian anshuduka billah, saya bersumpah lagi di sini. Allahu amarka an nusalli as-salawatil khams fil yawmi wal lailah. Aku bersumpah lagi sekarang. Apakah Allah memerintahkan kita semua untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Kata orang itu, Allahumma na'am. Iya, demi Allah, saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sehari semalam, dan juga kalian semuanya kita. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, anshuduka billah, saya bersumpah lagi dengan Allah kepadamu. Allahu amarka an na'khudha hadhihi as-sadaqata min aghniyaina fa naqsimuha ala fuqaraina. Saya bersumpah lagi, apakah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kita dan memberikannya kepada orang-orang miskin di antara kita? Maka kata Nabi SAW, na'am, iya. Maka laki-laki itu berkata, amantu bima ji'ta bih. Aku beriman kepada apa yang kau bawa ini Muhammad. Wa ana rasulun min wara'i min qaumi. Dan aku adalah utusan dari kaumku yang ada di belakangku, yaitu kaumku di pedesaanku itu. Saya utusan mereka untuk nanya hal-hal kayak ini kepada engkau. Wa ana Dhimam bin Tha'labah akhu Bani Sa'ad bin Bakar. Dan aku adalah Dhimam bin Tha'labah dari keturunan Sa'ad bin Bakar. Taib, di sini ada beberapa faedah dari hadis ini ikhwas sekalian. Di antara yang pertama, adanya adab dan ketegasan dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu, adab dan ketegasan. Dhimam bin Tha'labah ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bersikap tegas dan serius saat ingin memahami agama selama dilakukan dengan adab dan kejujuran. Jadi agak serius gitu memahami agama. Makanya kalau kita lihat pendakwah-pendakwah yang justru nyentrik, kemudian lucu-lucuan, lagak kayak bencong, bahkan sekarang kan ada dai tapi dia sebenarnya perempuan tapi laki-laki gitu. Enggak kebalik. Dia laki-laki gimana? Laki-laki tapi seperti perempuan. Itu ada yang seperti naudzubillah misalnya. Atau pelawak. Jadi dakwah karena pintar ngomong, pintar lucu jadi dai. Subhanallah. Bahkan orang gila sekarang juga ada yang jadi dai, ya enggak? Orang gila ada yang jadi dai. Itu orang gila itu. Bahkan semi dukun. Bahasanya bahasa Suryani. Bisa bahasa semut bahkan. Nah, itu kemudian apa? Dakwah. Nyeru orang ke persatuan. Kayak ini, kayak itu, subhanallah. Pengikutnya banyak lagi. Ini level madness dan level craziness-nya itu lebih tinggi pengikutnya. Ketawa lagi mereka gitu. Padahal ini lucunya karena miris, bukan lucu ya sebenarnya. Tapi kok mereka setuju dengan apa yang dikatakan. Saya berani kemudian. Berani deh dengan tegas. Rasulullah SAW berkata, Inna maqali rahmatan fima indallah. Emang pernah Rasulullah ngomong kayak gitu? Terus mengklaim ini bahasa Suryani. Bilang para nabi dan rasul itu pakai bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu emang ada, tetapi itu nggak umum dan itu pun hanya dipakai untuk orang-orang yang percaya dengan klinik gitu loh. Jadi ini ada semi perdukunan sebenarnya. Tapi ajaibnya diundang kemana? Subhanallah. Diundang dan jemaahnya itu rame pula. Nggak seperti jemaah Lantaburo yang awet aja dari dulu sampai sekarang. Sekian gitu.
Tapi meskipun begitu mudah-mudahan tetap bermanfaat dan sangat bermanfaat insyaallah ya. Ya tegas, orang batil aja bisa tegas. Ya apalagi orang yang mungkin dia memegang ilmu ya, membawa ilmu, mempelajari ilmu, maka harusnya juga tidak malu untuk tegas dan serius walaupun kadang-kadang nggak masalah itu bercanda ya. Kata sebagian dari ulama bahwasanya bercanda itu seperti garam. Kalau ente kebanyakan garam, kebanyakan natrium, jadi apa akibatnya? Sakit nggak? Sakit. Keropos, hancur tubuh antum lama-lama. Tapi kalau misalnya kadang-kadang bergaram gitu, itu enak ya, enak, jangan terlalu berlebihan. Baik, kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah kesederhanaan Nabi SAW ketika ditanya, mereka ini nanya, siapa Muhammad? Yang mana yang Muhammad? Yang mana Muhammad? Orang ini bertanya Muhammad karena apa? Karena Nabi dengan para sahabatnya itu mirip gitu loh, mirip dari segi fashion, pakaian, tidak ada ketertonjolan gitu. Tidak ada ketertonjolan saking tawadhu'nya Nabi SAW. Di zaman Nabi itu para sahabat mengenal Nabi SAW dan sangat menghormati Nabi SAW. Taib, gimana kalau misalnya di zaman sekarang? Apakah haram ketika da'i atau ustaz pakai pakaian yang berbeda? Maka jawabannya adalah jika pakaian berbeda itu menjadi libasus syuhrah. Libasus syuhrah itu pakaian kebesaran. Yaitu bukan kebesaran size, bukan, tapi pakaian yang membuat dia itu merasa pongah dengan itu, maka nggak boleh. Bukan hanya da'i, kita semuanya orang. Nabi SAW melarang untuk memakai libasus syuhrah. Semua orang pakai pakaian biasa, tapi dia pakai syamag atau pakai sorban Saudi dan pakai jubah kayak orang Saudi misalnya, dan ada buletan di sini. Ya, misalnya antum jalan di jalan Tole Iskandar misalnya, ya nama jalannya Tole, ya Tole Iskandar, jalan di situ pinggir jalan, pakai sorban Saudi, ya itu kira-kira libasus syuhrah nggak? Libasus syuhrah itu dilarang. Bukan karena pakaiannya pada asalnya, tapi karena itu akan membuat perhatian orang dan membuat dirinya itu merasa besar dengan itu. Gitu. Atau libasus syuhrah, kan syuhrah ini artinya popularity. Populer. Antum jadi YouTuber, terus berlagak kayak Naruto, ininya pakai, itu sebenarnya libasus syuhrah. Walaupun alasannya trademark saya, ini marketing saya, tapi hati-hati dengan itu. Antum jalan di jalan Tole Iskandar, kemudian pakai baju si buta dari gua hantu misalnya. Pakai baju dari apa? Kulit ular. Itu kalau dalam mazhab Hanbali itu nggak sah sholatnya dia tuh. Karena kulit ular itu najis gitu loh. Ya tapi si buta dari gua hantu kayaknya nggak punya mazhab dia. Ya. Nah, Nabi SAW bersikap sederhana sehingga antara sahabat dan Nabi itu kayak sama aja gitu loh. Mungkin dari segi wajah mungkin paling ganteng jelas Nabi SAW. Tapi selagi duduk bareng, kayak nggak ada yang beda nih orang. Yang mana pemimpin, yang mana presiden. Biasa aja ini. Masya Allah. Ini ketawaduan Rasulullah SAW. Ya, maka kalau kita punya prestige tertentu dari prestasi, ilmu atau apa. Kalau memang kita bisa bersikap biasa aja itu lebih afdol. Bahkan kalau dilihat ya, banyak dari orang-orang kaya yang betul-betul kaya banget dan memang kaya, itu kerap kali jalannya biasa aja, pakaiannya sederhana, ngomong juga biasa, ya tapi tetap kelihatan orang kaya. Ya, sama kayak orang miskin, mau memperlihatkan kehebatan pun tetap aja kelihatan miskin. Ya, jadi latar belakang itu sangat memberikan influence kepada sikap. Gitu, orang itu kadang orang menduga mengekspektasikan sesuatu yang lebih, padahal dirinya terlihat oleh orang lain ya segitu gitu loh, sesuai dengan backgroundnya ya gitu. Kayak misalnya, mohon maaf bukan rasis atau apa, antum melihat banyak orang negro itu bahasa Latin dari black, jadi black itu negro, jadi negro disebut negro, black hitam. Nah
Kalau bahasa kasar di Amerika terutama niga ya. Antum ngomong kayak gitu ke orang berkulit hitam, niga. Itu diponcon di ini ya. Karena itu penghinaan sebenarnya. Tapi negro hitam salah. Nah, antum lihat banyak orang berkulit hitam macam-macam. Rambutnya dijadiin apalah inilah. Dan ternyata memang tetap aja nggak mengubah bahwasanya dia orang berkulit hitam walaupun dia apa-apain. Sedangkan orang yang mungkin berkulit putih nggak dia apa-apain tetap kelihatan ya seperti itu. Karena kebanyakan orang gini, kita tuh perlu perhiasan karena kita merasa kurang. Gitu. Kita perlu perhiasan karena kita merasa kurang. Seandainya kita merasa udah cukup, kita nggak perlu berhias karena apa yang punya udah cukup udah. Sama seperti ilmu syar'i teman-teman. Kalau antum nggak pede dengan ilmu syar'i yang antum pegang, pasti antum akan menghiasnya dengan banyak hal, dengan pernak-pernik. Makanya dakwah sunnah ini nggak perlu banyak perhiasan. Udah cukup ilmu itu udah cukup sebagai suatu kewibawaan dan bermanfaat. Yang kadang-kadang dengan banyaknya pernak-pernik terjadi pengaburan fokus. Orang malah fokus di pernak-perniknya, bukan fokus di isinya, esensinya. Nah, Rasulullah SAW mencukupkan karena beliau Rasul, udah nggak butuh apa-apa sebenarnya, hanya butuh ridha Allah udah. Dan semoga banyak yang mengikuti itu. Justru orang-orang yang banyak kepemilikannya, baik ilmu secara ma'nawi, baik harta secara materi, itu justru apa adanya dia. Ya mungkin ada sisi kemewahan yang dia punya, ada sisi kapabilitas berbicara yang dia bisa. Orang akan kelihatan dari latar belakangnya. Tapi selama tidak dimaksudkan untuk menonjol dan membedakan diri, ya maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya adalah saya pengen membedakan diri, saya berilmu loh, kemudian saya harus memperlihatkan sama orang-orang bahwa saya tuh beda sama kalian. Maka jangan, kalau bisa jangan kayak gitu. Beda di sini maksudnya apa? Beda yang seolah-olah kita ada kasta dalam kehidupan ini. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW ngumpul bareng sahabat, duduk bareng sahabat. Ketika salam biasa aja. Ya, nggak harus salam cium tangan, nggak harus habis salam harus ada yang nempel dari amplop, nggak harus gitu kok. Itu pengemis atas nama agama kok gitu mah. Nggak harus dari salam kemudian harus dicium tangannya, kalau nggak dicium durhaka. Nggak, Rasulullah nggak seperti itu. Biasa aja. Ini tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita semua insyaallah punya ketawadhuan dan insyaallah teman-teman di sini masya Allah ya, semuanya dalam keadaan baik, tawadhu, tidak menonjolkan mungkin gantengnya misalnya, enggak, siapa namanya, Edi ya, enggak, antum itu termasuk yang paling ganteng di antara dia dalam satu rumah antum gitu ya. Nah, tapi antum nggak merasa paling ganteng ini, biasa aja semua biasa. Nah, maka tawadhu di sini dari Rasulullah SAW mencontohkan. Begitu juga dengan para sahabat lainnya, Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Sampai pernah Umar bin Khattab itu sedang tidur di bawah naungan suatu pohon. Tidur di bawah suatu pohon, ikhwan. Yang ada utusan dari negeri lain dengan kemegahan dan kemewahan datang untuk mencari mana khalifah yang muslimin sekarang. Coba tunjukkan saya khalifahnya sekarang mana, ada utusan ini. Ada perintah dari raja atau dari daerah lain, orang musyrik kafir. Terus pas dikasih tahu, itu Umar pemimpin kami. Lagi ngapain? Lagi tidur di bawah dauhah. Dauhah itu adalah naungan pohon besar. Lagi tidur di situ. Ini presiden ente gitu. Iya, itu presiden kami. Gitu. Saking apa? Ya udah apa nih tawadhu seperti itu. Umar Al-Khattab. Padahal ketika beliau jadi pemimpin, itu beliau telah punya prestasi banyak loh ketika memimpin. Tanah Persia itu menjadi tanah muslimin setelah beliau memimpin terutama. Makanya orang-orang Iran sekarang, di antara yang paling mereka dendami siapa? Umar. Mereka benci banget sama Umar bin Khattab, Abu Bakar, sama Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menghina semua ini, kecuali Ali bin Abi Thalib. Maka Umar mengekspansi dakwah, udah punya prestasi lebih. Di zaman Umar itu karena ketegasan beliau dan manuver beliau terhadap pasukannya,
itu berhasil untuk memperluas dakwah Islam, termasuk coverage Persia yang besar itu. Maka kalah, kemudian berhasil masuk dakwah Islam di situ. Kalau yang Syiah sekarang, ikhwan, itu mereka mengkafirkan Umar bin Khattab. Dan mereka itu sebenarnya bukan muslimin umumnya. Syiah itu asalnya bukan Islam, ya. Walaupun mereka pakai Islam untuk memperlihatkan negara mereka. Jadi Umar dengan prestasi yang sehebat itu, beliau tetap suatu saat tidur di bawah naungan pohon. Subhanallah. Kita prestasi belum seberapa, kadang-kadang kita ada sisi kesombongan. Taib. Kemudian di antara faedah lainnya, bahwasanya utusan suatu kaum itu penting untuk dihormati. Utusan suatu kaum dalam masalah dakwah penting untuk dihormati, walaupun misal dia masih belum muslim, maka hormatilah, karena siapa tahu dengan itu dia akan masuk Islam. Nabi SAW pernah memberi beberapa ekor kambing pada seorang musafir, ya, dari tanah yang sangat jauh, di lembah yang sangat jauh. Beliau kasih kambing begitu banyaknya sampai orang ini kesenangan dan membawa hadiah-hadiah dari Nabi SAW tersebut ke lembah tempat tinggalnya, dan di situ dia terus mendakwahkan, ikutlah Muhammad, dia adalah orang yang tidak pernah takut miskin. Nih, saya dikasih kambing segini banyak. Subhanallah. Akhirnya banyak yang masuk Islam gara-gara itu. Nah, dalam percaturan politik pun seperti itu, ikhwan. Ketika misalnya ada orang kafir atau musyrik mungkin datang ke suatu negara Islam untuk membangun hubungan bilateral yang awalnya hubungan ekonomi, bisnis, dengan akhlak yang baik, itu bisa aja orang kafir ini terkesima dan kemudian menjadi penyeru dakwah tanpa sadar tentang Islam. Antum sekarang muslim. Coba nenek moyang kita ribuan tahun lalu, ya, kira-kira agamanya apa? Animisme, dinamisme. Kepercayaan tentang batu keramat, tentang batu ada penghuninya, ada pohon beringin ada penghuninya, dan seterusnya. Itu kepercayaan neneknya, encet-encetnya moyang. Tapi kenapa kok bisa masuk Islam kemudian? Karena pedagang-pedagang Yaman datang ke Indonesia, dan mereka saudagar ini, pengusaha Yaman ini, kemudian berakhlak mulia, enggak menyeru orang ke Islam asalnya, bukan dakwah mereka aslinya, tapi akhlak dan kejujuran mereka diridhoi oleh orang lokal kita. Itu akhirnya tersebar sampai Islam sekarang the second largest population in Indonesia itu apa? Muslim. Populasi muslim terbesar kedua di dunia apa? Ayo, populasi terbesar muslim di dunia ini siapa? Negara apa? Indonesia. Kalah udah mulai. Dari apa yang pertama? Pakistan. Pakistan sekarang pertama, populasi paling banyak muslim. Negara yang populasi muslim terbanyak Pakistan. Kemudian Indonesia. Di Indonesia cuman mulai tahun 2022 atau 2022 kemarin bergeser, Indonesia turun dan populasi Pakistan makin banyak. Gitu. Nah, populasi yang di Eropa, populasi muslim paling banyak negara apa? Tebak. Ya. Turki itu dibilang Eropa gimana ya? Dia Asia tapi Eropa dia. Iya. Piala Eropa ikut ya. Tapi Asia juga dia, tapi Eropa juga. Itu ibaratnya Losari gitu, mau dibilang Brebes tapi Cirebon Brebes gimana ya? Nah, al-muhim Turki negara segitu ya. Tapi populasi muslim terbesar di Eropa bukan Turki. Kalau emang itu Eropa ya. Apa? Perancis. Imigran. Tadinya imigran dari Afrika. Dari Aljazair terutama, Tunisia ada gitu. Kemudian mungkin lama stay di situ. Ya gitu. Makanya ya, tapi enggak semua Afrika di Perancis muslim, enggak semuanya. Sebagiannya Nasrani. Ya kalau antum lihat kan banyak juga legenda sepak bola Perancis itu muslim, banyak. Iya. Zainuddin Zidane, itu Zainuddin namanya. Zainuddin Zaidan namanya. Zainuddin, tapi karena Perancis baca
Zainuddin. Ya. Gitu. Kita baca Zainuddin ya. Iya, karena kita zahiriyah, kita ngelihat zahirnya Zainuddin gitu. Itu aslinya Zainuddin gitu. Iya, Zainuddin. Ya. Nah, dan lainnya itu di Perancis itu muslim imigran tadinya terus jadi penduduk Perancis. Bahkan Perancis negara sekuler. Tapi kalau antum mau lihat lebih detail bahwasanya undang-undang mereka itu root dan akarnya dahulu berawal dari apa? Dari undang-undang Islam dulunya. Undang-undang Islam. Dari mazhab Maliki dulunya. Karena mazhab Malikiyah dalam fikih itu tersebar di Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir juga. Begitu ya, ikhwan. Ya. Nah, Islam makin menyebar dengan apa? Dengan akhlak. Dengan empati orang, simpati orang, masya Allah, ini orang muslim, sabar, dan seterusnya. Akhirnya masuk Islam. Maka yang dicitrakan oleh banyak dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, orang-orang Islam itu keras, kasar, teroris, dan seterusnya itu, ya sebenarnya sekarang udah mulai pada nggak percaya. Mereka udah banyak orang-orang Barat itu lebih mengatakan orang-orang Israel lah yang teroris. Iya, orang Israel yang teroris. Yaitu Yahudi, orang-orang Yahudi. Tapi seperti itu teman-teman sekalian, kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Untuk bab ini kita selesai. Ya, biasanya Edi mau bertanya, fadhol. Ya. Bismillah. Di tanah dia yang dia gali. Oke. Karena itu bentuknya sumur, itu hak dia dan di tanah dia, dan dia yang berusaha menggalinya itu hak dia. Maka dia boleh untuk mengisolir kepemilikan atau pemanfaatannya boleh. Tapi ketika itu murni alami seperti sungai, mata air yang memang sudah ngucur begitu saja tanpa usaha dia, maka nggak boleh dia membatasi itu. Kecuali ada keputusan hakim atau pemerintah daerah dibolehkan membatasi buat fulan, maka ini keputusan penguasa boleh. Begitu. Tetap itu hak mereka. Itu sama seperti antum punya jet pump, antum punya apa? Seperti antum bikin pompa itu sama sebenarnya. Itu kan air juga, tapi kan karena pakai teknologi kau ini, pakai listrik maksudnya. Maka itu hak antum. Ya, jadi ketika orang-orang pada nggak punya air, antum subur sendiri, tetap itu hak antum. Tapi merupakan akhlak yang baik, ya bagi-bagi. Boleh nggak dijual? Boleh dijual. Karena itu adalah usaha antum, gitu. Ada uang yang telah antum keluarkan dan energi di balik itu. Adapun kalau misalnya itu sungai besar atau sungai yang mengalir alami atau itu memang mata air yang begitu aja keluar, belumbang dan semisal itu, maka nggak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, tempat pariwisata misalnya, kan biasanya di entrance atau tempat masuk bayar 5.000, boleh nggak itu? Tempat wisata kan wisata air terjun misalnya, boleh nggak orang masuk bayar 5.000? Hah? Sebelum ke pungli deh. Oke. Kayak ini tempat usaha orang deh, tempat usaha. Iya sih pungli rata-rata sih emang. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh, kayaknya. Nggak boleh karena tertera tulisannya 20.000 bukan 5.000. Jadi bayarnya jangan 5.000. Boleh kalau emang itu resmi dari ownernya, bukan dari yang pungli tadi, preman setempat kemudian menguasai tempat ini, nggak boleh kalau itu. Seperti itu.
Ya, air mancur, pemandian dan seterusnya itu boleh. Ya, pemandian air panas, terus dibeli tanah itu, terus dijadikan lahan untuk dijadikan kolam pemandian air panas. Maka itu boleh. Boleh dibisniskan, tapi bukan dijual airnya sih kok itu. Justru kalau dijual airnya nggak boleh itu. Karena itu kan dari alami. Tapi karena itu teritori dia, terus dia mengusahakan untuk ada tempat buat mandi, tempat itu, maka itu boleh dijual belikan, tapi bukan air, melainkan pemanfaatan terhadap air itu boleh dijual belikan. Gitu. Madu, alami bukan? Alami. Tapi ngambilnya emang datang gitu madu jalan gitu? Atau lebahnya ke antum netesin madunya? Enggak. Ada usaha di balik itu. Belum lagi kemudian dari supplier kemari ada banyak proses, prosedur, keluar duit banyak, ya jual. Begitu. Ya. Pemilik lahan lah. Pemilik lahan. Kecuali antum undang madunya supaya ke rumah antum, undang lebahnya ke rumah antum, suruh pindahin sendiri, bisa nggak? Ya, masih ada akal berarti. Iya iya iya, gitu ya, itu lahan orang. Ya kalau itu nggak apa-apa, antum menemukan, ya gitu. Terus antum boleh manjat gitu lahan orang ngambil madu. Itu di atas kena sengatan, di bawah kena tonjokan gitu. Ya. Tapi pada lagi ya kawan. Kalau nggak ada kita mungkin cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.